Oke, kita lanjut untuk bahas materi malam ini berkaitan dengan penilaian kinerja. Kinerja itu apa ya? Kinerja ya. Yang dimaksud dengan kinerja. Apakah kinerja itu? Nah, di sini kita bahas kaitannya nanti juga dengan penghargaan. Ya, kalau kinerjanya baik, maka pastinya akan ada reward, katanya gitu ya. Apa kinerja? Hasil kerja kan itu ya. Hasil kerja. Hasil kerja. Hasil kerja. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas Nah, ini definisinya. seseorang. Ya, kinerja itu cakupannya cukup banyak ya. Jadi artinya itu lebih kepada perilaku. Perilaku bagaimana seseorang itu atau karyawan itu melakukan pekerjaannya untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Artinya di sini kinerja itu bukan cuma hasilnya ya, hasil tindakannya, tetapi melainkan lebih kepada tindakannya itu sendiri. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh karyawan itu adalah kinerjanya gitu ya. Kalau hasil kerja ada lagi hasil kerja gitu, hasil kinerjanya apa gitu. Tapi kalau kinerjanya sendiri itu artinya adalah tindakannya yang dilakukan gitu. Jadi aktual yang dilakukan atau dikerjakan dan itu bisa diukur ya, bisa diobservasi gitu, bisa dilakukan penilaian, seperti itu pengertiannya gitu ya. Jadi bukan hasil kerja dari kinerja yang dilakukan itu akan menghasilkan yang disebut dengan hasil pekerjaan gitu. Nah, apa yang menjadi indikator dari kinerja karyawan itu? Nah, di situ ada secara umum untuk bisa menilai apakah pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan itu bisa dilihat dari kualitasnya. Misalnya, kalau dari kualitasnya itu apakah dia misalkan seorang tenaga penjual atau sales gitu ya. Berarti kalau dari sisi kualitasnya apa yang bisa kita lihat, kita nilai kinerjanya? Apa contohnya? Dari sisi kualitas. Kalau dia seorang sales dari satu perusahaan, seorang tenaga penjual, dari sisi kualitasnya kinerjanya apa yang bisa kita nilai? Contohnya. Cara memasarkan produk, Bu. Cara Memasarkan produk atau mengenalkan produk. berarti bagaimana dia bisa menjelaskan, misalkan gitu ya, dia bisa meyakinkan gitu kualitasnya. Jadi kualitas dari pekerjaan dia sebagai seorang sales itu bisa kita lihat gitu ya, dari misalkan konsumennya atau pelanggannya puas gitu ya. Nah, itu kualitasnya. Kalau dari kuantitasnya, Jumlah yang terjual, Bu. iya, berarti Hasil yang terjual, Bu. targetnya bisa tercapai gitu. Jadi berapa banyak yang bisa dia pasarkan atau dia jual, itu dari sisi kuantitas. Lalu kalau dari ketepatan waktu itu dilihat dari mana? Manajemen waktunya, Bu, efisien. Nah, misalnya gimana ketepatan waktu? Disiplin, Bu, disiplin. Kedisiplinan, betul. Jadi dari presensinya, kehadirannya, apa dia sering terlambat, apa dia selalu tepat waktu gitu. Itu juga menjadi ukuran dari kinerja karyawan. Ya, misalkan kan ada yang perusahaan akhirnya memberikan reward karena apa? Dalam setahun 0 menit keterlambatan gitu. Nah, itu reward terhadap kinerja atas ketepatan waktunya. Lalu ada juga dari penghematan biaya. Misalnya apa? Penghematan biaya, cost efisiensi. Contohnya apa? Karyawan dia melakukan penghematan biaya. Misalnya di dalam pekerjaan seperti apa biasanya? Kalau efisiensi pengeluaran, Bu, apa termasuk? Efisiensi pengeluaran apanya? Apa yang dikeluarkan? Anggaran yang sudah diajukan. Kan biasanya turun, nggak semua anggaran yang diajukan kan, Bu. Terus nanti efisien operasional yang digunakan, entah itu waktu selling atau waktu kendaraan dan lain sebagainya. Gitu. Bisa. Misalnya gini, misalnya dia ada
anggaran, ada budget, ada biaya transport misalkan ya, biaya transportnya untuk dia ke kunjungan ke customer misalkan gitu ya. Nah, dia bisa melakukan penghematan biaya dengan cara apa? Dengan cara dia maksudnya dia bisa mengatur satu hari itu dia bisa kunjungan itu sekaligus ada banyak gitu. Jadi nggak hari ini satu, besok satu gitu loh. Ya, jadi misalkan dia buat satu hari itu dalam satu perjalanan itu dia bisa 4 kunjungan misalkan. Ya, itu penghematan biaya gitu. Atau mengurangi lembur. Jadi dia betul-betul bisa menyelesaikan di jam kerja pekerjaan, nggak usah pakai lembur. Kalau lembur kan berarti ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, ya kan? Tapi tanpa lembur, maka si karyawan ini dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu termasuk penghematan biaya, itu kinerjanya. Karyawan itu dinilai, wah bagus ya anak ini dia bisa cost efisiensi gitu. Atau penggunaan alat-alat tulis, misalkan kertas, ya fotokopi, apa segala macam, dia bisa lebih hemat, dia bisa inovasi dalam arti kalau misalkan untuk file nggak usah di fotokopi, tetapi di scan, misalkan gitu ya. Kan sekarang udah mulai ada pakai cam scanner, di scan filenya itu dalam bentuk soft file. Jadi dia paperless, misalkan. Itu termasuk penghematan biaya gitu ya. Jadi contoh-contohnya seperti itu gitu. Nah, berikutnya juga ada indikator kinerja itu dilihat dari kemandirian atau otonomi di dalam bekerja, ya. Artinya di situ tanpa selalu disupervisi. Nah, misalkan, karena dia karyawan baru, biasanya selama 3 bulan itu kan ada pendampingan oleh supervisornya gitu ya, atau yang seniornya gitu. Nah, tapi setelah itu dia harus bisa mandiri. Nah, itu bisa dilihat kok ini udah lebih dari 3 bulan kok masih didampingin terus ya gitu kan. Nah, berarti bisa dilihat tuh kinerja si karyawan ini gitu. Berarti dia belum menunjukkan ada kemandiriannya gitu di dalam bekerja, masih terus harus didampingin. Nah, ini kan juga menjadi penilaian gitu terhadap kinerjanya. Ya, nah kemudian juga ada kerjasama. Kerjasama itu ya berarti di dalam tim, kan dia nggak sendirian. Misalkan dia seorang tadi ya, dia adalah seorang sales. Nah, sales ini kalau di tim penjualan itu nggak cuma sendiri, pasti ada banyak. Nah, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan timnya, lalu dengan kerjasama dengan antar departemen yang lain, misalkan dengan bagian administrasi, kan selalu deket ya kalau bagian penjualan tuh pasti banyak kaitannya dengan administrasinya gitu ya. Jadi back office-nya misalkan gitu. Bagaimana kerjasamanya? Sering ada masalah nggak? Sering terjadi konflik nggak? Seperti itu. Atau dia bisa kerjasama dengan timnya ya efektif gitu ya, komunikasinya baik sehingga tujuan dari organisasi atau departemennya dia atau bagiannya dia tuh bisa tercapai. Ini yang secara umum indikator-indikator kinerja yang digunakan oleh perusahaan gitu ya untuk menilai pekerjaan atau kinerja dari karyawannya. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan, kinerja individu. Jadi kinerja individu itu bisa dipengaruhi dari si individunya sendiri, lalu bisa dipengaruhi juga dari organisasinya, atau perusahaan tempat dia bekerja, atau dari secara psikologisnya gitu ya, dari faktor psikologis. Nah, kalau dari faktor individu, ya tentu saja kinerja itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kompetensinya. Kita udah tahu ya, kompetensi itu ada pengetahuan, ada kemampuan, ada skill, ya, ada attitude juga di situ, ada pengalaman kerja termasuk juga ya, kemudian kedisiplinannya dia, ada EQ, SQ, emotional quotient, kecerdasan emosi, emotional quotient itu kecerdasan emosi, ada SQ yaitu spiritual quotient, kecerdasan secara spiritualnya. Nah, itu juga akan memengaruhi kinerja dia sebagai individu ya yang ada di perusahaan tersebut gitu. Semakin tinggi kompetensinya, semakin dia punya pengalaman, semakin dia disiplin, semakin dia punya kecerdasan emosi yang bagus, semakin dia punya spiritual quotient yang sangat baik gitu ya. Tentu kinerjanya juga pasti akan baik dan
hasil kerjanya itu pasti akan sangat baik gitu loh. Seperti itu. Lalu kalau dari sisi organisasi, faktor yang bisa memengaruhi kinerja karyawan itu bisa dari leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam arti di sini bagaimana gaya kepemimpinan dari para pimpinan-pimpinan yang ada di perusahaan itu, atasan-atasannya misalkan gitu ya. Lalu bagaimana komitmen dari organisasi itu sendiri, culture-nya, budayanya, ada sistem reward nggak, penghargaannya gitu ya. Lalu struktur organisasinya tuh jelas atau enggak, desain pekerjaannya ada nggak gitu ya. Lalu bagaimana ada kesempatan karirnya gitu, kesempatan-kesempatan yang diberikan. Kita udah pernah bahas kan di perencanaan karir ya. Ada manajemen karirnya nggak ya. Lalu ada kompensasi dalam hal ini udah sangat mempengaruhi. Kalau kerja udah capek-capek, udah semangat, giat bekerjanya, tapi nggak ada kompensasinya, nggak ada rewardnya, nggak ada bonus misalkan, atau gajinya nggak naik-naik gitu. Itu pasti akan memengaruhi kinerjanya, ya kan? Terus lingkungan kerjanya, ya, suasana kerja, fasilitas termasuk juga ya, dia disediakan nggak gitu? Perusahaan itu memperhatikan nggak lingkungan kerja karyawannya gitu, ya, fasilitas-fasilitasnya dicukupin nggak? Ya, itu juga pasti akan memengaruhi ya. Nah, kemudian secara psikologis ini berkaitan dengan masalah persepsi. Setiap orang itu persepsinya beda-beda. Bener nggak? Jadi misalkan dia ditempatkan di satu posisi ya dengan dengan gaji sekian misalkan gitu. Nah, untuk di posisi yang sama, mungkin si A merasa sudah puas, si B belum tentu, benar kan? Seperti itu, ya. Nah, itu masalah persepsi, ya. Kemudian juga perilaku ya perilaku dari si karyawannya atau perilaku dari orang-orang di sekitarnya itu juga pasti akan memengaruhi kinerja. Misalkan yang tadi sering saling menyalahkan, misalkan gitu, ya. Nah, tadi kerjasamanya tidak bagus gitu. Terus juga faktor psikologis lainnya dalam hal motivasi ya. Atasannya memotivasi dia nggak, misalkan gitu ya. Atau sering dimarahin di depan umum. Nah, itu juga jadi faktor psikologis gitu, akan memengaruhi kinerja si karyawan itu, dan bagaimana kepuasan kerjanya dia. Nah, ini 3 faktor-faktor ini yang bisa memengaruhi kinerja dari karyawan atau kinerja individu itu ya.